Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya, Ustaz ya? So, kita akan mulai ya, Ustaz ya. Baik. Sambil menunggu peserta yang lain join. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah di sore hari menjelang berbuka puasa insyaallah dan juga suasana gerimis yang syahdu, dan mudah-mudahan dengan gerimisnya ini besertaan dengan turunnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala terkhusus kepada kita semua kaum muslimin dan muslimat yang sedang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan berpuasa. Nah, mudah-mudahan apa-apa yang kita hajatkan, apa-apa yang kita inginkan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk pemateri kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz Fauzan, gimana kabarnya pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat terus ya Ustaz ya. Sekarang Ustaz puasanya yang ke berapa ini hari ini? Puasa duluan apa ikut pemerintah? Ikut pemerintah. Ikut pemerintah. Insya Allah ya, mau puasa duluan yang hari Sabtu atau hari Ahad, insya Allah semuanya sama-sama. Ya boleh ya Ustaz ya, ada dasarnya. Yang nggak boleh itu yang nggak puasa, itu yang nggak benar. Soalnya semuanya yang menjalankan oleh puasa bisa diterima amal ibadahnya oleh Allah SWT. Amin. Nah, sebelumnya ini ada istilahnya begini saja, tak kenal maka ta'aruf ya. Ini sedikit ingin menyampaikan dulu sedikit profil Ustadz, boleh ya Ustadz ya? Saya izin menyampaikan profil dari Ustadz Fauzan. Nama lengkapnya Ustadz Fauzan Sugiono LC MAG. Betul Ustadz ya? Ustadz aslinya Lampung, Ustadz. Kelahiran Lampung Timur, 17 Januari 1978. Alhamdulillah Ustadz sudah menikah dan saat ini sudah mempunyai 3 orang anak ya Ustadz. Anaknya laki-laki, perempuan ada berapa orang? Ada 3. 3 orang, semuanya laki-laki Ustadz. Semuanya perempuan. Oh, semuanya perempuan, Masya Allah. Wah, ini luar biasa Ustadz ya. Katanya ya ada sebuah hadis saja benar, kalau kita mempunyai ya 2 orang anak perempuan, kita didik dengan baik menjadi anak yang solehah sampai besar, insya Allah pahalanya sangat besar. Ya kurang tahu, kurang paham, mohon maaf ya, agak lupa gitu. Nah ini beliau Ustaznya saat ini tinggal di daerah Tapos ya, di perumahan Geriam Bakti Asri. Nah, barangkali ada di antara para jamaah sobat zakat sukses Sobat Fordai yang di daerah sana boleh berkunjung dan bersilaturahmi langsung pada Ustadz Fauzan ya. Ya, boleh diskusi atau ya belajar langsung pada beliau supaya lebih mendapatkan keberkahan ilmunya. Nah silakan barangkali ada yang ingin mencatat nomor kontak beliau, nomor kontak Ustadz itu 0856805744. Beliau Ustadz alumni di Lipia Jakarta ya Ustadz ya, lulus tahun 2011. Ini Lipia ini lembaga ilmu pengetahuan Islam Arab cabang dari Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud ya, cabang di Indonesia. Kemudian melanjutkan magisternya di Institut Ilmu Al-Quran IIQ di Jakarta lulus tahun 2016. Nah, aktivitas Ustadz saat ini yaitu sebagai pembina di Yayasan Sinergi Pemuda Indonesia PKU MUI Depok, terus Ketua Forum Dai Muda Depok, dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Scholuddin Al-Hikmah Jakarta, anggota Dewan Pengawas Syariah, pengisi kajian keislaman di Depok dan sekitarnya. Sekilas tentang Ustadz, mudah-mudahan nanti
ya selanjutnya bisa berkenan secara langsung. Untuk lebih yang lebih baik lagi atau lebih bagus, ya kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan kali ini seolah akan dibacakan oleh Ustaz Alfian Febriansyah. Pada Ustaz Alfian Febriansyah, kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf jika terputus-putus karena di sini sinyalnya putus-putus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Artinya, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin insyaallah. Terima kasih kepada Ustaz Alfian Febriansyah yang sudah membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bila membacaan kita semua sebagai pendengar diberikan rahmat dan juga pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja tanpa berpanjang kalam lagi pada pemateri pada kesempatan kali ini Ustaz Fauzan Sugiono dipersilahkan untuk menyampaikan materi tentang tafsir ayat-ayat hati. Pada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahra Ramadan wa huwa syahrus siyam. Syahrun unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Segenap panitia dari Fordai juga dari Zakat Sukses yang berbahagia, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak sudah bersama dalam mencoba mengisi hari-hari terbaik di bulan terbaik yaitu bulan Ramadan. Juga semua jamaah virtual yang hadir baik di Zoom atau di channel YouTube Fordai atau Zakat Sukses. Mudah-mudahan kehadiran kita, tautan hati kita merupakan ibadah yang kelak kita bisa melihatnya di yaumul akhir sebagai catatan amal kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
Baik, sebelumnya mungkin saya bertanya berapa waktu yang disediakan? Sampai 16.45 Ustaz. Nanti habis itu ada sesi tanya jawab. 16.54. 45 ya? Iya, 15 menit terakhir tanya jawab sampai pukul 17. Baik. Kita lanjut aja ke materi tentang tafsir ayat-ayat hati. Tafsir ayat-ayat hati ini sebenarnya kalau mau merujuk ke metodologi tafsir, ini bagian, kalau boleh dibilang bagian adalah bagian tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu sejarahnya pertama kali ditulis atau mencoba untuk digagas oleh mantan rektor Universitas Al-Azhar ya, Syekh Mahmud Shaltut saat itu, yang dalam tulisannya menyebutkan sudah selayaknya ada penafsiran Al-Quran berdasarkan tema-tema atau kesamaan tema, kemudian dibahas dan dikaitkan dengan ayat-ayat lain yang memiliki korelasi yang mirip. Itulah kemudian muncul gagasan tafsir maudhu'i, itu berdasarkan tema. Ini juga salah satu cara untuk kita mempermudah memahami Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca setiap hari, apalagi di bulan Ramadan, kalau hanya membaca saja tidak bermaksud menafikan pahalanya, tentu pahalanya besar. Namun level selanjutnya adalah kita mencoba untuk bertadabbur, memahami maknanya, memahami kandungannya, dan salah satunya adalah dengan ada tema-tema apa saja dalam Al-Quran, sehingga saat itu kemudian muncul tema-tema yang dibahas, misalnya Al-Mar'atu fil Quran, membahas tentang kaum wanita dalam Al-Quran, As-Sabru fil Quran, sabaran dalam Al-Quran, atau ayat-ayat yang terkait dengan riba, Ar-riba fil Quranil Karim, dan seterusnya. Nah, ini coba, sebenarnya kalau membahas tentang ayat-ayat yang kaitannya dengan hati, ayatnya banyak. Anggaplah ini sekedar coretan ringan, sekedar mengisi waktu kita menjelang berbuka puasa. Karena kalau dibilang tafsir tentu sangat tidak layak, tapi minimal ini memberi gambaran secara umum bagaimana sih Al-Quran ketika mendeskripsikan tentang hati atau al-qalb. Baik, yang pertama, kenapa kita harus melihat pokok bahasan terkait dengan hati? Ternyata di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini riwayatnya bersumber dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru illa suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguhnya Allah tidak memandang rupa kalian, bentuk fisik kalian, juga tidak memandang harta kalian, kan tetapi yang dipandang oleh Allah, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amalan kalian. Ini dengan beragam redaksi yang terkait dengan hati. Next. Begitu juga riwayat Bukhari dan Muslim, kenapa kita penting membahas tentang hati? Di antaranya dari sahabat Nu'man bin Bashir, Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Ingatlah bahwa dalam hati manusia itu ada satu organ, ada segumpal daging. Jika baik, maka baik seluruh jasad. Jika rusak daging itu, maka rusak seluruh jasad. Ketahuilah bahwa dia adalah hati, al-qalbu. Selanjutnya. Next. Ya, pembahasan tentang hati ini
kesimpulannya adalah bahwa memiliki kedudukan yang utama. Karena tadi dari hadis pertama Allah nilai seseorang itu ditentukan dengan hatinya. Juga bahwa salah satu anggota tubuh yang menentukan amal-amal kebaikan dan amal-amal yang ternilai di sisi Allah adalah hati. Slide sebelumnya saya ambil dari beberapa sumber ya. Salah satunya adalah disertasi tulisan Al-Qalbu fil Quran wa atharu fi sulukil insan. Hati dalam Al-Quran dan pengaruhnya bagi perbuatan manusia. Ini ditulis oleh Dr. Muhammad Said Shinkiti, ini dari Saudi Arabia. Juga ada tulisan tesis ya, Al-Qalbu fil Quranil Karim, ini dari sebuah universitas di Palestina. Selanjutnya kita akan coba terangkan tentang makna hati. Dalam kamus Al-Muhit ya, Fairuz Abadi itu sebutkan makna hati secara bahasa. Yang pertama huwa al-fuad. Fuad itu artinya hati. Jamaknya fuad itu afidah. Kemudian makna secara bahasa hati itu adalah wal aqlu al-mahd, akal. Kemudian wa khalis kulla syai, satu yang murni. Kemudian hati juga kenapa dinamakan hati? Karena at-taqallub. Taqallub itu membolak-balik, ya. Berbolak-balik. Maka ada satu doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam ketaatan kepadamu, dalam agamamu. Ini secara bahasa. Kemudian selanjutnya, secara istilah, banyak ulama yang mendefinisikan tentang hati. Dan salah satunya misalnya diterangkan di sini, wal latifah rabbaniyah ruhaniyah laha bihadzal qalb al-jismani ta'alluq wa tilkal latifah hiya haqiqatul insan. Bahwa hati secara istilah itu salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang latifah, yang lembut. Bagian dari ruhani yang memiliki interaksi atau hubungan dengan fisik manusia. Fungsinya untuk mengetahui, baik mengetahui diri sendiri, untuk mengetahui pengetahuan berbagai macam ilmu. Juga hati bisa menjadi objek pembicaraan. Juga hati bisa terkena sanksi karena sudah ingkar kepada Allah. Juga ada hati yang tercela, juga hati bisa terkait dengan doa. Ini makna hati secara istilah. Selanjutnya, nah kemudian dari makna yang disebutkan tadi ada dua simpulan ya. Hati itu ada makna secara lahiriah dan ada secara batiniah. Kalau secara lahiriah itu bisa jadi organ yang ada dalam diri manusia yang fungsinya untuk menetralisir racun, kemudian berfungsi dalam sistem metabolisme tubuh, itu secara lahiriah. Tapi kalau secara batin, bahwa makna hati itu adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pusat aktivitas tubuh. Iman di sana, perasaan di sana, niat di sana, kehendak di sana, bahkan kekafiran juga bertempat di hati. Itu kemudian makna hati itu ada dua ya. Ada yang secara lahiriah atau secara batin. Lanjut. Nah ini kalau secara lahiriah bisa dilihat itu ada hati, ada saluran empedu, itu hati secara fisik. Ya. Hati secara fisik. Kalau hati secara maknawi tidak bisa dideskripsikan dengan fisik, ya. Karena itu bagian dari
makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada korelasinya dengan perasaan, dengan iman, dengan yang lainnya. Seperti itu. Ini kalau kita lihat hati secara fisik. Kemudian selanjutnya ada bagian-bagian hati. Kalau dari literatur yang kita baca, ternyata hati itu meskipun satu kesatuan, di sana ada partikel-partikel, ada bagian-bagian. Yang masing-masing bagian itu memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Misalnya yang pertama, bagian hati itu dikenal dengan as-sadru. Sadr itu bagian dari hati. Cuman hati di sini hati yang masih permukaan. Maka di dalam surat An-Nas ya disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan-bisikan setan itu, bisikan yang membisiki manusia, melekatkan was-was dalam diri manusia, itu baru di permukaan. Juga pusat ingatan, hafalan. Kita mengingat pelajaran, mengingat nama, mengingat peristiwa, itu di bagian sodar. Ya, sodar itu permukaan yang paling atas. Nanti ada deskripsi selanjutnya. Terus selanjutnya bagian hati itu ada yang disebut al-qalbu. Ini dalam Al-Quran diterangkan surat Al-Hujurat ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah meletakkan rasa cinta buat kalian pada keimanan dan menghiasi keimanan itu dengan cinta kepada Allah di hati kalian. Jadi bahwa al-qalb itu pusat keimanan, imanan, rasa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada bagian hati yang disebut al-fuad. Tempat melihat kebenaran. Ini surat Al-Isra ayat 36. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya as-sam' pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad tempat melihat kebenaran, fuad itu hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari perhitungan amal kita masing-masing. Selanjutnya ada bagian hati yang disebut al-lub. Lub itu inti, ya, pusatnya. Sehingga di sini diterangkan tentang tempatnya adalah tempat lub, akal yang jernih, juga tempatnya hikmah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 269. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Dan tidak diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang diberikan hikmah maka dia sudah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dan tidak ada orang yang mengingat Allah, tidak ada orang yang mengetahui keutamaan itu illa ulul albab, kecuali orang-orang yang memiliki akal yang jernih. Lub itu jamaknya albab, ya. Lubbun, lubbani, albabun. Yaitu orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki pemikiran yang jernih. Selanjutnya terakhir asy-syighab, ya, tempatnya cinta. Qad syaghafaha hubba. Ini surat Yusuf. Qad syaghafaha hubba. Sudah dimabuk cinta. Ini kisah peristiwa pada kisahnya Nabi Yusuf dan Imro'atul Aziz yang terdapat di surat Yusuf. Nah, ini bagian-bagian hati yang bisa dicerna dari literatur yang kita sampaikan di awal. Next. Gambarannya seperti ini. As-sadr itu
hati yang bagian permukaan, sehingga orang menyebutnya as-sadr itu dada. Ini hati bagian luar ya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Dada kan intinya hatinya, apa yang ada di dalam dada. As-sudur, jamaknya sudur. Ini yang paling luar. Terus selanjutnya al-qalbu. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Surat Al-Anfal ayat 24. Ini bagian yang nomor 2. Terus bagian yang nomor 3, al-fuad, hati kecil. Tanyakan kepada hatimu. Hatimu yang paling kecil itu fuad. Hati kecil nggak pernah bohong. Hati kecil di situ tempat kejujuran, al-fuad. Terus intinya ini adalah al-lub. Ya, al-lub atau jamaknya ulul albab, tadi orang-orang yang memiliki pikiran yang jernih, hati yang jernih. Kesimpulan dari pembagian ini bahwa hati manusia itu ada bagian-bagian yang memiliki tugas masing-masing. Ada yang bagian paling luar itu as-sadr, kemudian lebih dalam lagi al-qalb, lebih dalam lagi al-fuad, dan intinya adalah al-lubbu, ulul albab. Maka orang-orang yang berpikir, orang-orang yang memiliki pemikiran terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersyukur, dia ungkapkan dengan lisan, dia kerjakan dengan perbuatan, disitulah orang-orang yang disebut dengan ulul albab. Next. Nah, di dalam Al-Quran terkait dengan ayat-ayat hati, ada 3 jenis hati yang di situ menunjukkan kesehatan atau fit atau tidaknya hati manusia. Yang pertama disebut qalbun salim, seperti tadi yang dibaca oleh qori kita ya. Qalbun salim. Kemudian yang kedua qalbun marid, yang ketiga qalbun mayyit, hati yang mati. Kalau qalbun salim itu adalah hati yang sehat, seperti orang yang sehat. Ini hati orang muslim. Hati orang muslim itu sehat. Kenapa dia sehat? Dia jaga kesehatannya. Dia beri asupan yang sehat. Seperti orang yang sehat, makanannya sehat, ya. Asupannya sehat, berpikirnya sehat, sehingga bisa beraktivitas yang bermacam-macam. Kalau dia sehat. Nah, kalau sakit, itu disebut qalbun marid. Apa penyakitnya? Banyak. Ada al-kibr, sombong. Ya. Ada riya, pengen dipuji, pengen dilihat orang. Kemudian ada dusta, ada khianat, macam-macam. Sehingga ayatul munafik salasah. Ciri orang munafik yaitu ciri orang yang hatinya sakit, qalbun marid. Idza haddasa kadzaba, kalau bicara banyak bohongnya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji sering banget ngingkarin. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanat berkhianat. Itu hatinya orang munafik. Nah, lebih parah lagi yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Siapa itu? Hatinya orang kafir. Kita lihat selanjutnya. Qalbun salim, ini surat Syu'ara ya, ayat 87 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini doanya Nabi Ibrahim. Dan janganlah engkau hinakan aku ya Allah pada hari mereka dibangkitkan. Yaitu yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari ketika harta, anak-anak laki nggak berguna, atau anak-anak keturunan nggak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Qalbun salim, hati yang bersih. Apa kriterianya? Kita lihat selanjutnya.
Ini diterangkan yang pertama, makna al-qalbus salim, makna hati yang bersih adalah yang pertama, qad salima min kulli syahwatin, selamat dari syahwat. Syahwat itu ada syahwat perut, ada syahwat bawah perut, ada syahwat berbicara, ada syahwat kepada kekuasaan, ada syahwat kepada kedudukan, ada syahwat kepada harta, seperti dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati wad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Semua kesenangan, semua kenikmatan itu bisa memicu syahwat. Keinginan yang berlebih, keinginan yang melampaui batas, syahwat itu. Syahwat ini kalau diperturutkan, ya akan rusak. Akan rusak. Maka qalbun salim itu yang hatinya selamat dari syahwat. Selamat dari syirik. Ya. Selamat dari syirik. Kemudian selamat untuk selalu taat kepada perintah Allah, mencintai Allah dengan tulus, takut dan harap kepada Allah, berserah diri kepada Allah, mencari ridho Allah. Ini qalbun salim. Maka level ini, qalbun salim ini adalah level orang yang ibadah. Senang ibadah. Kalau orang senang ibadah, berarti ciri gampang hatinya bersih. Ternyata berbicara ibadah itu Al-Imam Zakaria Al-Ansari punya kitab Syarah Qusyairiyah, ya, dengan beliau kasih nama Ihkamud Dilalah ala Syarhi Al-Qusyairiyah. Dalam kitab Ihkam Ad-Dilalah itu level muslim itu yang paling rendah itu ibadah. Kenapa ibadah? Karena setiap manusia itu wajib ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya ibadah. Berarti level kalau hati kita pengen bersih harus ibadah. Kalau enggak ibadah ya rusak. Kotor hatinya, bisa sakit, bahkan juga bisa mati. Seperti itu. Kemudian kalau mau naik lagi, kata Imam Zakaria Al-Ansari, bukan hanya ibadah. Kalau ibadah itu sekedar ngelaksanain aja. Gugur kewajiban, sholat selesai, puasa selesai, zakat selesai, infak selesai, udah. Tapi ini masih bagus karena masih menjalankan ibadah. Masih menjalankan perintah Allah. Yang nggak bagus kan melanggar. Maka tadi pembawa acara bilang mau puasa hari Sabtu atau Ahad, yang penting ngelaksanain puasa. Jangan pada ribut. Mau Idul Fitri duluan atau belakangan, ya silahkan, itu ada dalilnya masing-masing. Yang penting masih puasa, ya. Orang yang kagak puasa diem-diem baik, ya. Kita yang puasa pada berantem, kan lucu. Yang sholat pada berantem, yang nggak sholat santai-santai aja. Ini harus dipahami seperti itu. Oke ya, ini kriterianya itu tadi, selamat dari semua penyimpangan, semua syahwat, semua kesyirikan. Lanjut. Ini yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, diterangkan kenapa disebut harta dan anak. Ya, karena ya kata Imam Ar-Razi, li'anna ghinar rajuli fi dinihi bi salamati qalbihi kama anna ghinahu fi dunyahu bi malihi wa banihi. Kekayaan orang di dunia itu ya karena dikenal punya harta dan anak-anak laki, ya, sebagai kebanggaan. Itu orang dinilai, oh dia hartanya banyak, dia punya anak. Terus apa? Sedangkan kekayaan pada agama ini itu adalah kekayaan yang merupakan kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersih. Ini ada yang coret-coret nih. Mungkin admin bisa delete nih. Ganggu pemandangan. Lanjut. Ini anonetnya ada yang mainin nih, di ini aja nih, di opsionalnya itu ada anonet, terus di delete atau di setting biar nggak boleh ada yang coret-coret.
Malah jadi banyak. Ada yang iseng. Ya, masih ada waktu berapa menit? Untuk materi masih 15 menit lagi, Sir. Oke, coba di-share lagi. Setting anonetnya aja nanti biar orang nggak bebas. Mungkin anak kecil atau siapa. Oke, lanjut. Nah, itu tadi ya. Yang pertama qalbun salim, selamat dari syirik, selamat dari hal-hal yang menyimpang. Yang kedua qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini terangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 9 dan 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit ini. Fi qulubihim marad, ada penyakit. Penyakitnya apa? Penyakitnya adalah penyakit hati. Tadi udah dijelasin banyak. Ya, penyakit hati itu iri, dengki, hasud, dusta, semua banyak. Terus apa kata Allah? Fazadahumullahu marad. Lalu ditambah lagi penyakitnya karena dia makin ingkar kepada Allah, ya udah ditambah lagi penyakitnya itu. Dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Next, lanjut biar cepat. Ini yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Apa yang menipu? Nah, diterangkan di sini menipu itu perbuatan tercela dan sesuatu yang tercela itu harus dipisahkan, harus dibuang. Sehingga perbuatan menipu, perbuatan yang buruk itu harus dibuang dan dihilangkan dari hati manusia. Lanjut. Nah, apa batasannya menipu Allah dan juga orang beriman? Wa amma hadduha fahuwa idharu ma yuhimus salamah wassadad wa ibtanun ma yaqtadil idrar bil ghairi wa takhallus min. Batasannya orang yang nipu Allah itu dia tampak baik, tampak benar, tapi keburukannya disimpan, kemunafikannya disimpan di dalam hatinya, dia nggak benar, ya. Tapi di dalam hatinya itu ada kekafiran, ada niat yang buruk, ada sesuatu yang tercela. Ini ya, jadi maksud dari yukhadi'unallaha walladzina amanu. Selanjutnya, nah, hati yang berpenyakit itu akan berpengaruh pada 3 hal ya. Yang pertama kepada ma'rifatullah. Dia nggak lagi kenal sama Allah, bahkan dia efeknya nggak kenal sama Allah, yang nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Terus pengaruhnya kepada apa lagi? Wa ta'atuhu. Dia kenal Allah tapi nggak sholat. Tahu sih Allah yang menciptakan, tahu sih Allah yang ngasih nikmat. Dia nggak sholat, dia nggak puasa. Kalah sama hawa nafsunya. Terus ubudiyatuhu, ibadahnya jadi males. Artinya ada penyakit. Dengki sama orang, jadi iri sama orang, pengen dilihat sama orang. Ya, secara ibadahnya akhirnya terganggu. Ya, buat apa terganggu sama orang? Toh kita ibadah karena Allah, bukan karena orang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oke, lanjut. Selanjutnya.
Selanjutnya, admin. Nah, ini tadi penyakit yang ini adalah ingkar dan bodoh. Nah, terakhir yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Ini hatinya orang-orang kafir. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sama bagi mereka. Kamu kasih peringatan, nggak kasih kamu peringatan, ya sama, nggak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adzabun awim. Hatinya udah dikunci, ya. Udah dikunci, pendengaran mereka udah dikunci, penglihatan mereka udah dikunci, ditutup, dan kelak siksa bagi mereka itu sangat pedih. Seperti itu. Maka kemudian kalau kita baca literatur tentang hati yang mati, ya, itu banyak sekali pendapat-pendapat yang menyebutkan bahwa bahkan salah satunya misalnya seorang salafus soleh yang terkenal di dunia Islam, ya, ulama yang sangat waro, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu kalau sama orang-orang sufi terkenal banget dengan kesolehannya. Dan dia sebutkan ada 10 sebab hati mati. Ya. Yang pertama, araftumullah falam tu'addu haqqahu. Kamu kenal Allah tapi hak-hak Allah nggak dilakuin, nggak ditunaikan. Kenal Allah nggak sholat, kenal Allah nggak puasa, kenal Allah nggak zakat, kenal Allah hatinya kotor sama tetangga, sama saudara, sama keluarga, sama teman. Ya mati hatinya, salah satu sebabnya itu. Terus selanjutnya, qara'tum kitabullah. Kamu baca kitab Allah, kamu baca Al-Quran, tapi kamu ingkari isi dari Al-Quran itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kamu jadikan setan sebagai musuh. Tapi ternyata kamu berteman dengan dia. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Katanya setan itu musuhmu, tapi kau jadikan teman, ikutin kata-katanya, ikutin ajarannya. Yang keempat, kamu katanya cinta Rasul, tapi sama Rasul nggak ngikutin perintahnya, nggak ngikutin sunnah-sunnahnya, nggak ngikutin ajarannya. Itu ya, seperti itu. Yang kelima, sebab hati mati itu, kamu katanya pengen masuk surga, tapi nggak beramal agar kamu masuk ke surga. Meskipun amal itu bukan satu-satunya sebab masuk surga, tapi semua karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi amal itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebab, asbab, ya, ittikhadul asbab, mengambil sebab agar Allah cinta, sehingga kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Keenam, kamu katanya takut neraka, tapi senang dengan amal-amal neraka yang membawamu ke neraka. 7, kamu takut mati, tapi kamu tidak mempersiapkan hidup setelah mati. Yang ke-8, sebab hati mati itu sibuk dengan aib orang lain, padahal aib kamu sendiri banyak. Ngurusin orang aja pinter, kritik terus, ya. Kritik, oh ini si fulan ini kurang benar nih, ini nggak jujur nih, ini padahal dia sendiri wallah. Sehingga sibuk dengan ngurusin orang, mencari aib orang, mencari kekurangan orang, sampai lupa kepada aib sendiri. Itu bisa menyebabkan hati mati. Karena yang terlihat adalah keburukan orang, bukan keburukan diri sendiri. 9, gak mau bersyukur. Ya.
rezekinya dikasih Allah tapi nggak bersyukur. 10, ketika menguburkan orang mati tapi tidak mengambil pelajaran bahwa kita semua akan mempertanggungjawabkan hidup kita di dunia ini kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan ya. Ini kriteria hati mati ini slide terakhir kalau nggak salah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Fauzan Sugiono yang sudah memaparkan materi tentang tafsir ayat-ayat hati. Dan mohon maaf kepada Ustaz khususnya dan juga kepada para jamaah sekalian yang manapun berada, sobat Fordai, sobat Zakat Sukses. Tadi ada sedikit gangguan. Nah, insya Allah itu mungkin sedikit cobaan buat kita semua supaya kita bisa lebih bersabar. Ya, ada aja gangguan. Kalau nggak ada mungkin ya nggak selamanya hujan itu rintik-rintik, kadang ada hujan badai, hujan angin. Ya, untuk selanjutnya kami buka pertanyaan pertama. Nah, barangkali ada di antara para jamaah kalian yang ingin bertanya kepada Ustaz terkait materi yang telah disampaikan, dipersilakan. Boleh diaktifkan suaranya, Bapak atau Ibu atau Anda para remaja sekalian yang mengikuti kajian tadi. Kalau tidak ada, mungkin saya akan mengawali dulu satu pertanyaan dari saya. Nah, ini kadang hati itu ya organnya apa sih? Ada orang mengatakan hati itu jantung kita. Ada juga mengatakan oh hati kan ada juga organ hati. Apa sih liver atau apa gitu. Terus ada ulu hati. Nah, itu sebenarnya itu yang mana gitu yang ada di dalam tubuh kita itu. Ya, baik. Tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa hati itu ada dua pengertian ya. Ada yang lahiriah, ya, ada yang lahiriah atau fisik, ya, fisiknya hati ya hati itu yang warna merah tadi. Yang di situ tempat metabolisme tubuh untuk menetralisir racun, bahkan di situ kalau orang sakit ya sakit hepatitis ya sakit di organ hatinya itu secara fisik ya. Ada yang menerjemahkannya jantung, tetapi mayoritas para ulama lughah, ulama bahasa al-qalbu itu ya adalah hati manusia ya, bukan jantung. Kenapa jantung? Karena jantung tempat berdetaknya. Kalau jantungnya mati, anggota tubuh yang lain juga mati kan. Itu yang berpendapat bahwa hati itu jantung. Tapi mayoritas adalah al-qalbu ya hati. Nah, sedangkan secara batin tadi kan secara fisik non fisik. Secara non fisik adalah secara batinnya. Hati itu ya tempatnya iman tadi dari terangin ya. Tempatnya melihat kebenaran, bersyukur kepada Allah, yakin kepada Allah. Itu hati. Kenapa hati itu penting? Ya tadi sudah disampaikan bahwa Allah tuh melihat hatinya. Bahkan kelak bertemu Allah juga hati yang bersih yang penting. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang menemui Allah dengan hati yang bersih. Maka ngebersihin hati itu nggak gampang ya. Kayak kaca kan ngebersihannya pelan-pelan ya. Ada kotoran dikit dilap, ada kotoran dikit terus dibersihkan. Jangan ditunggu sampai debu itu berkarat, akan susah. Akan susah. Seperti itu. Sehingga semua dengan bertahap ya, dengan belajar. Begitu Pak Ustaz Muhammad Taki. Terima kasih Ustaz Fauzan. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Rafika dari Madura, Jawa Timur. Ustaz mau bertanya, karena satu masalah belum terselesaikan, ada dua orang yang bermusuhan dan belum bermaafan hingga lebih dari 3 hari. Apakah salah satu di hati dua orang tersebut masih belum terbuka atau masih tertutup ya? Dan apakah itu termasuk ada di qalbun mayyit atau qalbun marid? Ya, kalau ada orang yang berselisih, maka kata Nabi tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih fauqa salasati ayyam, lebih dari 3 hari. Artinya
sebenarnya Islam tuh gampang ya, ngasih spare, boleh berantem 3 hari aja batasnya gitu. Bukan 3 tahun atau 30 tahun, boleh berantem. Bukannya Islam, bukan berarti Islam ngajak berantem atau diam-diaman, enggak. Dikasih spare itu buat kita mikir gitu loh. Oh 3 hari nih. Kalau 3 hari ya dicari sebabnya apa. Kalau mau mediasi, mediasinya gimana. Kalau di kita kan salah, dikasih spare gitu malah bukan 3 hari, malah 3 tahun, ya macam-macam lah, jadi banyak. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini makanya beda antara dosa dengan manusia dan dosa dengan Allah. Kalau dosa dengan Allah, kita asal nggak ngebuka aib kita, diceritain ke orang, terus kita tobat bener, insya Allah ampuni. Maka dalam hadis itu ada diterangkan la'anallah al-mujahirun. Allah itu melaknat orang yang mujahirun. Terus sahabat nanya, ya Rasul, siapakah mujahirun itu? Terus Rasulullah bilang, al-mujahirun adalah orang yang malamnya dia berbuat dosa kepada Allah, terus siangnya dia ceritain dosa itu ke orang lain. Padahal malam itu sampai pagi Allah udah tutup aibnya. Tapi lantaran dia ceritain sama orang, ya udah dibuka aibnya itu, dan itu dilaknat oleh Allah. Contoh, anak-anak muda ya, malam, wah, gua semalam mabok nih. Mabok kan haram, dosa. Kenapa diceritain sama orang? Padahal kalau diem saja, kamu tobat, gak balik lagi, insya Allah ampuni. Itu makanya itu dosa sama Allah relatif lebih mudah untuk tobat. Tapi dosa sama orang, salah sama orang, Allah gak bakal ngampuni sebelum 2 orang yang berselisih itu saling bermaafan. Ya. Itu makanya dosa sama orang lebih susah. Itu hadis-hadis yang kaitannya dengan perhitungan amal di akhirat kan. Ada orang yang amal kebaikannya banyak tapi bangkrut ya. Orang muflis ya, orang yang bangkrut. Bawa amal puasa, amal zakat, amal sedekah banyak banget. Tapi dia mencela orang, dengki sama orang, ngambil haknya orang, habis itu amalnya. Seperti itu. Maka ya kalau ada dosa sama orang, selesaiin aja di dunia, jangan sampai ke akhirat ya. Berantem di dunia tapi selesai damai, lebih baik daripada diem-dieman, nggak tegur-teguran ya. Kemudian nanti perhitungannya di akhirat. Udah, jangan perhitungan di akhirat, berat ya. Di akhirat itu berat, jangan dikira gampang kayak di dunia. Kalau bisa dosa dengan manusia, selesaiin di dunia. Maaf-maafan, kalau salah ya kita minta maaf. Kalau ada peluang kita belum menunaikan kewajiban ya ditunaikan. Supaya apa? Supaya ketika menghadap Allah, ketika di akhirat dosa dengan manusia kita udah kelar. Ya, udah selesai. Karena Allah nggak ngampuni dosa seseorang dengan orang lain sebelum diantara mereka saling ridho dan memaafkan. Seperti itu. Saat Muhammad Taki. Ada lagi? Terima kasih Ustaz Fauzan atas jawabannya. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir mungkin saja dari Yohananda Aditama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mendidik anak agar memiliki qalbun salim ya Ustaz? Oke, mendidik anak agar memiliki qalbun salim. Saya bukan expert di bidang pendidikan anak, kita semua belajar ya. Sekali lagi kita semua belajar, kita punya keluarga yang sudah berkeluarga, yang belum keluarga mudah-mudahan diberikan yang terbaik oleh Allah. Pada intinya mendidik anak itu semua butuh proses ya. Semua butuh proses. Seperti ketika seorang yang membuat kursi atau membuat meja, tentu ada prosesnya. Dia pilihin kayu yang terbaik, dia bersihkan kayunya, dibikin sketsanya, kemudian ukuran meja seperti apa, terus dibersihkan lagi, dipasanglah dengan paku, kemudian diukur tinggi atau enggak, pas enggak, modelnya cocok enggak, jadilah meja atau kursi itu. Mendidik anak juga seperti itu. Ya. Artinya perlu bekal ya, perlu bekal. Dan kalau merujuk ke At-Tarbiyatul Aulad fil Islam ya, Muhammad Nasih Ulwan ya, itu buku yang dulu klasik banget yang
yang kita baca ya, bahwa yang paling manjur untuk pendidikan anak itu ya satu, keteladanan orang tua. Itu paling top tuh. Di samping mendidik dengan ucapan yang baik bisa, mendidik dengan memberi hadiah bisa, mendidik dengan memberi sanksi juga bisa. Tapi yang paling manjur itu satu, kata Dr. Muhammad Nasir Ulwan, itu adalah keteladanan orang tua. Makanya kalau misalnya orang tuanya ada masalah dengan saudaranya, jangan bilang-bilang ke anaknya, nak, bapak lagi marah nih sama om kamu ikutan marah ya. Itu udah pendidikan yang salah. Ya, kalau bapaknya ada masalah sama saudaranya, selesaiin aja dulu. Berat, udah selesai. Anaknya nggak usah dibawa-bawa. Ini jadi masalahnya berpanjangan kalau nurunin ke anaknya jadi berantem. Jadi panjang sampai cucunya sampai cucu ke 100 kali masih nggak akan kelar itu. Jadi dari orang tuanya dulu diberesin, ya, beresin keteladanan itu, keteladanan. Kalau nyuruh ibadah ya orang tuanya dulu kasih contoh ya. Ada waktu-waktu untuk keluarga. Apalagi sekarang kan tadinya online, kita tahu semua bagaimana di rumah kita juga merasakan semuanya ya, bagaimana efek gadget kepada anak ya, luar biasa. Sekarang tantangannya kita di situ. Offline juga, online juga. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Allah alam bisawab. Ustaz Muhammad Taqi, kelas. Ya, jazakallah khairan katsiran Ustaz Fauzan Sugiarno. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan dari jamaah. Nah, mungkin kalau masih ada yang ditanyakan nanti bisa langsung hubungi Ustaz atau bisa hubungi admin atau jangan hubungin ini aja, hubungin Ustaz Muhammad Taqi, suruh jawab ya. Soalnya nanti ada belajar dulu sama teman Ustaz silaturahmi dulu. Alhamdulillah sudah pukul 15 tepat. Nah, sebelum ditutup saya selaku MC mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tadi ada sedikit kendala trouble. Ya, mudah-mudahan itu sebagai salah satu ujian ya di bulan puasa. Ya, di setting di awal aja nanti. Di awal itu di setting adminnya. Jadi enggak. Biasanya anak kecil suka iseng. Kadang itu ya suka kepencet coret-coret. Ke HP ya, coret-coret. Ya, terima kasih semua kepada para jamaah yang hadir dimanapun berada. Sobat Fordai, Sobat Zakat Sukses. Nah, sebelum closing ditutup, dari Fordai ya barangkali ada di antara para jamaah sekalian yang ingin menyalurkan wakafnya, kami sedang membuka pembebasan lahan wakaf untuk pondok tahfiz Quran Fordai dan juga untuk wakaf gedung dakwah. Ataupun untuk menyalurkan yang lainnya bisa juga melalui Zakat Sukses. Ya. Selanjutnya mungkin supaya lebih afdal kita boleh Ustaz sedikit berdoa ya untuk kita semua di penghujung acara ini. Baik, sama-sama kita berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsiran.
Allah membalas segala kebaikan Ustaz. Amin, amin. Dan diingatkan juga untuk besok masih ada kelanjutan kajian. Insya Allah untuk kajian besok, bentar ya. Saya izin pamit dulu ya. Oh iya, boleh Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok mana ya? Kita atas. Untuk kajian besok, insya Allah materi tentang menjadikan wakaf sebagai amal unggulan, insya Allah akan diisi oleh Ustadz Dr. Rio Erizman, MA. Silakan pada jamaah, waktu dan tempatnya sama, dimulai pukul 16.00 sampai 17.00. Akhirnya dari saya sebagai MC pada hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Sampai jumpa besok hari.